Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan kita tentang paragraf. Jadi yang dibahas di dalam paragraf ada jenis-jenis paragraf, kemudian teknik pengembangan paragraf, syarat-syarat paragraf, serta paragraf yang koherensi dan kohesi. Paragraf adalah serangkaian kalimat yang berbentuk sebuah gagasan ide. Jadi paragraf merupakan satuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Paragraf berguna untuk menandai topik baru, memisahkan gagasan pokok yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, paragraf memudahkan pembaca memahami isinya secara utuh. Panjang paragraf tidak pasti bergantung pada cara pengembangan dan ketuntasan uraian yang berhubungan dengan gagasan pokok di dalam paragraf. Biasanya di dalam paragraf terdapat 5 kalimat. Selanjutnya kita membahas tentang paragraf kohesi. Jadi di dalam syarat paragraf ada terdapat paragraf kohesi dan paragraf koherensi. Minggu tadi sudah Ibu beri tugas tentang pembuatan paragraf kohesi dan koherensi. Semoga dari tugas tersebut kalian dapat memahami apa sih perbedaan antara paragraf kohesi dan koherensi. Jadi baik, kita bahas satu-satu dulu. Paragraf kohesi itu sama dengan paragraf kesatuan, yaitu sebuah paragraf hanya mengandung satu tema atau gagasan utama. Itu adalah salah satu contoh paragraf yang baik. Gagasan itu haruslah ditunjang oleh gagasan-gagasan penjelas yang berhubungan dengan gagasan utama. Dengan kata lain, ide atau gagasan penjelas tidak boleh bertentangan dengan gagasan utama. Penyimpangan terhadap gagasan utama akan mengakibatkan unsur kesatuan kalimat terganggu dan dapat menyulitkan pembaca untuk memahaminya. Misal, kita ambil contoh. Di sana sudah Ibu berikan contoh, mungkin contoh lain. Misalnya kita di dalam kelas membahas tentang banjir. Jadi yang kita bahas di dalam sebuah paragraf itu haruslah tentang banjir. Misalnya penyebab banjir berakibat rumah tenggelam, kemudian jalanan menjadi macet, dan lain-lain. Jadi yang dibahas seputar banjir, jangan membahas cerita yang lain. Itu maksudnya paragraf kohesi. Selanjutnya, paragraf koherensi adalah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dan kalimat lain pembentuk paragraf tersebut. Contoh, di sini Pak Karto pergi ke sawah. Petani itu memang tergolong rajin. Setiap sawah yang dimilikinya hampir tidak pernah diburuhkan. Nah, dari contoh tersebut kita dapat melihat bahwa paragraf tersebut dikatakan koherensi atau padu. Karena dari kalimat pertama, dia membahas tentang Pak Karto pergi ke sawah. Jadi kalimat yang kedua, petani itu memang tergolong rajin. Orang yang pergi ke sawah tentunya disebut dengan petani. Kemudian setiap sawah yang dimilikinya hampir tidak pernah diburuhkan. Kalau misalnya contoh tidak koherensi, pagi-pagi Pak Karto pergi ke sawah. Beliau berdagang misalnya. Nah, itu salah satu contoh yang tidak koherensi. Jadi artinya koherensi itu adalah kepaduan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Selanjutnya jenis-jenis paragraf. Jadi di sini jenis paragraf ada 3. Yang pertama ada yang namanya paragraf pembuka. Kemudian ada paragraf penghubung, ada paragraf penutup. Jadi serangkaiannya ada 3 ya. Ada pembuka, kemudian ada penghubung, ada penutup. Kita bahas dulu paragraf pembuka. Di sini ada contoh.
Misalnya, istilah-istilah yang digunakan di dalam bagian ini agak bervariasi. Ada penulis yang menggunakan istilah metode, kemudian ada pula yang menggunakan istilah metode dan material. Namun, intinya bagian ini berisi penjelasan tentang bagaimana Anda melakukan penelitian. Nah, dari contoh di atas dapat dipahami bahwa paragraf pembuka artinya tiap jenis karangan akan mempunyai paragraf pembuka atau penghantar karangan itu, atau penghantar pokok pikiran dalam bagian karangan. Oleh sebab itu, sifat dari paragraf semacam itu harus menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada apa yang sedang diuraikan. Nah, di sini mereka akan membahas istilah metode. Artinya, dari paragraf pembuka kita dapat mengetahui tentang seseorang yang melakukan penelitian, karena dia menjelaskan dulu pembukanya bahwa ada berbagai macam istilah orang menyebutkan di dalam penelitian. Ada istilah metode dan ada material. Seperti itu. Selanjutnya paragraf penghubung. Silakan dibaca contohnya. Jadi pengertian paragraf penghubung itu adalah paragraf yang terdapat di dalam suatu karangan yang lazim digunakan untuk memperlancar peralihan dari satu topik bahasan dari topik bahasan sebelumnya. Disebut paragraf penghubung karena paragraf ini adalah paragraf yang digunakan untuk menghubungkan dua topik bahasan yang berbeda. Paragraf penghubung ini bermanfaat untuk memperlancar penyajian dari satu topik bahasan ke topik bahasan yang lainnya. Disebut paragraf peralihan karena paragraf ini adalah paragraf yang memperlancar peralihan dari satu topik bahasan ke topik bahasan yang lainnya dalam satu karangan. Nah, misal tadi di contoh paragraf pembuka, itu dia membahas tentang berbagai macam kata di dalam istilah penelitian digunakan, ada metode dan ada material. Kemudian karena di antara paragraf pertama dan kedua tidak ada berhubungan, maka ada paragraf penghubung. Dijelaskan, dia menjelaskan ulang beberapa pendekatan. Di sini ada kalimat atau ada kata yang diulang, yaitu pendekatan dalam pembelajaran bahasa misalnya. Pada prinsipnya digunakan untuk pengajaran bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Berikut adalah ringkasan dari bab ini. Itu contohnya. Selanjutnya, paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat di akhir suatu karangan, bab dan subbab. Paragraf penutup ini lazim berisi suatu penyimpulan topik bahasan, penegasan topik bahasan, atau pengharapan kepada pembaca yang berkaitan dengan topik bahasan. Kalian bisa melihat di contoh, atau bisa juga dengan demikian dapat disimpulkan. Nah, itu ada contoh kalimat di dalam paragraf penutup. Selanjutnya kita bahas dari segi strukturnya. Paragraf dibedakan menjadi 3, ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, kemudian ada paragraf campuran. Yang pertama kita membahas paragraf deduktif. Nah, silakan dibaca dulu contohnya. Secara fisik, kemajuan dalam bidang pembangunan memang tidak dapat diingkari. Gedung-gedung yang dulu berwarna kusam kelabu kini semarak dihiasi poster-poster iklan barang konsumsi siang dan malam. Sejumlah alat berat bergemuruh menyelesaikan gedung-gedung perkantoran yang banyak dibangun di kota, jalan-jalan, dan lain-lain. Nah, dari contoh di atas kita melihat bahwa yang namanya paragraf deduktif itu adalah kalimat utama berada di awal kalimat. Atau dengan kata lain, paragraf deduktif dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama.
Kemudian diikuti dengan kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Paragraf ini biasanya dikembangkan dengan metode berpikir deduktif atau dari yang umum ke yang khusus. Seperti kita lihat contoh. Secara fisik, kemajuan dalam bidang pembangunan memang tidak dapat diingkari. Pembangunan dalam hal apa? Kemudian dijelaskan kalimat berikutnya, gedung-gedung yang dulu berwarna kusam kelabu kini semakin dihiasi poster-poster iklan barang konsumsi. Kemudian dijelaskan lagi, siang dan malam sejumlah alat berat bergemuruh menyelesaikan gedung-gedung tersebut. Itu adalah contoh paragraf deduktif. Jadi kalimat utama berada di awal, kemudian diikuti dengan penjelasan-penjelasan. Selanjutnya kita membahas kalimat induktif. Silahkan dibaca dulu contohnya. Nah, dari contoh di slide ini kita sudah dapat melihat bahwa yang namanya kalimat induktif ini adalah kebalikan dari kalimat deduktif. Kalau deduktif, kalimat utamanya berada di awal, sedangkan induktif, kalimat utamanya berada di akhir. Jadi yang namanya induktif ini adalah khusus ke umum. Artinya kalimat penjelas dulu, kemudian lalu diberi kesimpulan secara umum. Misal contoh, di sini kan dijelaskan bahwa tidak salah kalau dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Itu adalah kalimat yang menyimpulkan dari kalimat penjelasan sebelumnya. Kalimat sebelumnya kan menjelaskan bahwa selain kaya akan budaya, Indonesia juga memiliki lahan pertanian yang subur, kemudian penghasil rempah-rempah. Dari segi barang tambang juga Indonesia sangat potensial, sehingga dapat diberi kesimpulan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Selanjutnya kita bahas paragraf gabungan atau campuran. Nah, dari contoh di sini silakan disimak dulu contohnya. Nah, mungkin dari contoh kalian sudah tahu apa sih paragraf campuran itu. Nah, jadi paragraf campuran itu adalah kalimat utamanya berada di awal dan juga berada di akhir. Di sini dia sama-sama memiliki kalimat utama sebagai penjelas. Misal, saat ini Indonesia sedang berusaha membangkitkan perekonomiannya. Banyak usaha yang dilakukan, mulai dari menekan jumlah barang impor yang mengalihkan pemakaian barang lokal dan lain-lain, sampai dengan usaha yang dilakukan sekarang diharapkan Indonesia dapat membangkitkan perekonomiannya. Jadi dari kalimat pertama dan kalimat akhir itu sama-sama menekankan Indonesia ingin membangkitkan perekonomian. Jadi dapat dipahami bahwa paragraf campuran ini kalimat topik ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf. Dalam hal ini kalimat terakhir berisi pengulangan dan penegasan kalimat pertama. Pengulangan ini dimaksudkan untuk lebih mempertegas ide pokok. Jadi pada dasarnya paragraf campuran ini tetap memiliki satu pikiran utama. Bukan dua, tetapi tetap satu pikiran. Misalnya yang pertama membahas tentang membangkitkan perekonomian, kemudian diperjelasnya lagi di kalimat akhir dengan berbagai macam cara diharapkan Indonesia mampu membangkitkan perekonomiannya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang paragraf berdasarkan teknik pemaparannya. Jadi ada paragraf narasi, ada deskriptif, kemudian ada argumentasi, ada persuasi, dan ada eksposisi. Baik, yang pertama kita bahas paragraf deskripsi. Silahkan dilihat contoh. Ya, dari contoh tersebut mungkin kalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan deskripsi. Jadi deskripsi di sini adalah salah satu jenis karangan
yang melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium secara imajinatif apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dicium oleh penulis tentang objek yang dimaksud. Dari gambaran itu sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami, oh seperti ini yang dimaksud oleh penulis. Misalkan seperti contoh dia menjelaskan tentang pasar Tanah Abang. Misalnya di atas berjejer toko kain. Artinya pendengar dapat melihat atau dapat merasakan, oh toko kain di atas. Kemudian dijelaskan lagi di bawahnya ada toko orang yang berjualan sayur, kemudian ada orang yang berjualan daging di samping kanan atau kiri. Nah, dari situ pendengar dapat memahami bahwa yang terdapat di pasar Tanah Abang itu ada berbagai macam jualan. Kemudian contoh lain, misalnya gadis cantik. Cara penulis mendeskripsikan, misalnya seorang gadis cantik itu kulitnya mulus, misal lagi rambutnya lurus berwarna hitam, badannya tinggi langsing. Nah, dari mendengar paparan dari penulis, seakan-akan pembaca tahu bahwa yang dimaksud dengan gadis cantik itu seperti itu pemaparannya. Lanjut, paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Misal dari contoh, di sana dia menjelaskan bahwa tentang Tanah Abang, bahwa di lantai dasar terdapat 90 kios penjual kain dasar. Setiap hari rata-rata terjual 300 meter untuk setiap kios. Nah, dari beberapa penjelasan kalimat tersebut disebut eksposisi karena dia memberikan informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Jadi argumentasi adalah paragraf atau karangan yang membuktikan kebenaran tentang sesuatu pada akhir paragraf atau karangan. Perlu disajikan kesimpulan. Kesimpulan ini yang membedakan argumentasi dengan eksposisi. Kalau eksposisi tadi tidak ada kesimpulan, sedangkan untuk argumentasi dia memiliki kesimpulan, menyampaikan pendapat-pendapat. Nah, silahkan untuk dipahami paragraf argumentasi. Bisa dibaca sendiri, kemudian lihat bagaimana cara dia menyimpulkan di paragraf akhir. Ya, demikian tadi materi tentang paragraf. Salah hilap mohon maaf. Dan satu lagi ada tugas buat kalian, silahkan dibuat paragraf persuasif dan paragraf narasi, kemudian upload di Classroom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.